Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Gede Jayani, nomor absen 31 dari kelas 11-2. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah artikel yang sangat penting dan relevan, yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi di era digitalisasi. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 1945, Pancasila telah menjadi dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Namun, karena kemajuan teknologi dan arus digitalisasi yang sangat cepat, membawa berbagai tantangan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa aja sih yang dibahas dalam artikel tersebut? Yang kedua, penyebab dari permasalahan. Yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan generasi muda. Dan yang keempat, kesimpulan dari keseluruhan permasalahan. Apa saja sih yang dibahas dalam artikel tersebut? Jadi, artikel tersebut membahas bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa sedang menghadapi tantangan besar di era digital. Ada banyak hal baru yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan hal-hal tersebut tidak semuanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, artikel ini menjelaskan tentang penyebaran ideologi alternatif yang bertentangan dengan Pancasila. Karena internet membuat informasi bisa tersebar begitu cepat, generasi muda menjadi terpapar pemikiran radikal, ekstrem atau liberalisme yang tidak sesuai dengan sila-sila kebangsaan. Seperti data dari BNPT yang menunjukkan bahwa terdapat 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme yang terjadi di internet dan mayoritas sasarannya adalah anak muda. Hal ini menunjukkan betapa rentannya generasi muda terhadap ideologi ekstrem. Yang kedua, ada polarisasi sosial di media sosial. Kita sering melihat perdebatan panas, ujaran kebencian, bahkan saling serang antar kelompok. Fenomena ini mengancam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, era digital mendorong individualisme dan konsumerisme di mana orang lebih fokus pada kepentingan pribadi dan gaya hidup konsumtif. Hal ini bertentangan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi prinsip Pancasila. Lalu ada juga masalah besar berupa penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan perpecahan, memanipulasi opini publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, regulasi dan pengawasan pemerintah juga tertinggal karena perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Ditambah lagi, pemahaman generasi muda mengenai Pancasila semakin menurun karena metode pembelajaran yang monoton dan kurang relevan dengan kehidupan digital. Permasalahan-permasalahan tadi tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama, akses informasi terlalu cepat tanpa filter. Internet membuka peluang siapa saja untuk menyebarkan informasi dalam hitungan detik, tanpa proses verifikasi. Menurut We Are Social 2023, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 8 jam 36 menit online setiap hari, salah satu yang tertinggi di dunia. Tingginya intensitas ini membuat masyarakat, terutama anak muda, lebih rentan terpapar ideologi negatif jika mereka tidak memiliki kemampuan menyaring informasi. Yang kedua, algoritma media sosial didesain untuk memprioritaskan konten yang memancing emosi, bukan kebenaran. Penelitian dari Center for Digital Society UGM menunjukkan bahwa lebih dari 70% remaja Indonesia pernah melihat konten provokatif atau ujaran kebencian di media sosial. Algoritma platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube cenderung menampilkan konten yang membuat pengguna betah. Yang ketiga, minimnya literasi digital di masyarakat. Kominfo bersama Mafindo menemukan bahwa sekitar 60% penyebaran hoaks diterima oleh kelompok usia 13-25 tahun, yang artinya generasi muda menjadi target utama penyebaran informasi palsu. Pada tahun 2022 saja, Kominfo menemukan lebih dari 10.000 konten hoaks dan angka ini meningkat setiap tahun. Minimnya kemampuan membedakan fakta dan opini membuat hoaks mudah dipercaya dan dibagikan.
Yang keempat, pendidikan Pancasila belum dikemas secara modern. Berdasarkan survei BPIP, hanya sekitar 30-40% pelajar dan mahasiswa yang memahami nilai Pancasila secara mendalam. Banyak siswa menganggap pendidikan Pancasila sebagai pelajaran hafalan, sehingga nilai-nilai penting seperti toleransi, gotong royong, dan persatuan tidak tercermin dalam perilaku digital. Sebagai generasi muda, kita sebenarnya punya peran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Berikut beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Kita harus belajar cara mengecek fakta, memahami cara kerja algoritma, dan tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap kritis adalah benteng utama dalam menghadapi ideologi negatif. Yang kedua, generasi muda bisa membuat konten positif tentang kebangsaan, toleransi, dan Pancasila dalam bentuk yang kreatif. Bisa berupa video, infografis, animasi, atau podcast. Konten positif yang menarik bisa menjadi penyeimbang dari konten negatif yang tersebar luas. Yang ketiga, menghidupkan gotong royong digital. Banyak kegiatan sosial yang sekarang bisa dilakukan secara online, seperti kampanye edukasi, penggalangan dana, atau gerakan solidaritas. Dengan cara ini, nilai kebersamaan dan kemanusiaan tetap hidup meski dilakukan lewat teknologi. Yang keempat, generasi muda perlu berani melaporkan konten negatif dan tidak ikut menyebarkan provokasi. Terkadang tindakan sederhana seperti tidak memberi komentar negatif sudah menjadi kontribusi besar bagi kedamaian digital. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pendidikan Pancasila yang modern seperti webinar, kelas kreatif, atau komunikasi digital. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi juga nilai yang diterapkan sehari-hari. Dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa era digital membawa tantangan besar bagi Pancasila, baik dari segi ideologi, sosial, maupun budaya. Namun, tantangan ini bukanlah alasan untuk menjadi pesimis. Justru dengan pemanfaatan teknologi yang baik dan literasi digital yang kuat, Pancasila dapat semakin relevan dan kuat sebagai pedoman bangsa. Solusi yang paling penting datang dari generasi muda, yaitu kita semua yang setiap hari hidup di dunia digital. Dengan menyebarkan konten positif, berpikir kritis, menjaga persatuan, serta berpartisipasi aktif di ruang digital, kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikianlah pembahasan saya mengenai artikel yang berjudul Tantangan Pancasila di Era Digitalisasi. Mohon maaf apabila terdapat kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.